Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 913 Tingkat Samudra Spiritual yang Sempurna. Saat Lu Ming mengucapkan kata, meledak, 9 boneka kelas 4 tingkat 7 bersinar dan meledak. Boneka itu menghancurkan dirinya sendiri. 9 boneka tingkat 7 kelas 4 menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan badai energi mengerikan yang melonjak menuju Luoli. Lu Ming berbalik dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga untuk meninggalkan tempat itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan marah Rowley berasal dari energi kekerasan, dan setelah beberapa napas, dia menyerbu keluar. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya compang camping, dan banyak luka di sekujur tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah. Wajahnya hitam pekat seperti terbakar. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling tetapi tidak ada jejak Lu Ming. Ah, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Raungan marah keluar dari mulut Rowley. Niat membunuh Luoli terhadap Lu Ming sangat kuat. Lu Ming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan maju dengan kecepatan tinggi. Penghancuran diri dari 9 boneka tingkat 7 kelas 4 sangat kuat, tetapi Lu Ming tahu bahwa itu tidak akan banyak membantu Luoli. Masih belum cukup hanya mengandalkan Dao Prasasti. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat. Prasasti daunnya sudah sangat kuat, dan dia bisa langsung mengeluarkan arai primer level 7. Jika dikoordinasikan dengan baik, bahkan praktisi seni bela diri kuno alam embrio roh tingkat 4 biasa akan dibunuh olehnya. Dia baru saja menerobos menjadi alkemis level 7, dan itu sudah cukup menakutkan. Namun, Rowley bukanlah pejuang biasa. Dia adalah anak ajaib di antara anak ajaib. Budidaya bela diri saya harus menerobos ke alam embrio roh sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan keajaiban seperti Luoli. Terobosan ke alam embrio roh sangatlah penting. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, sangatlah mudah baginya untuk menghadapi favorit surga biasa atau bahkan sebagian besar favorit surga tingkat dewa. Namun, 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, dan bahkan mereka yang berperingkat lebih tinggi, semuanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Mereka terlalu kuat untuknya. Setelah terbang sejauh 100.000 mil, Lu Ming mendarat dan mengedarkan budidayanya untuk sementara waktu. Cedera di lengannya telah sembuh total. Kemudian, Lu Ming melihat nilai keberuntungannya. Sudah melebihi 10.000 dan mencapai 10.800. Dia telah memperoleh manual rahasia dari Gunung Bulan Ganda, dan nilai keberuntungannya telah meningkat lebih dari 5.000. Saya telah selesai menjelajahi negeri asing dalam radius 100.000 li. Saya perlu melangkah lebih jauh untuk menjelajah. Lu Ming merenung dan memilih barat. Dia terbang menuju barat. Setelah terbang beberapa saat, tatapan Lu Ming tiba-tiba berhenti. Sekelompok sosok muncul di depannya. Ras Dewa Bermata Tiga memiliki total sekitar 100 orang, dan mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Dewa Bermata Tiga juga melihat Lu Ming. Itu adalah pemuda manusia. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Saat Dewa Bermata Tiga melihat Lu Ming, mereka meraung dan menyerangnya. Yang terkuat tampaknya berada di alam embrio roh tingkat keempat. Lalu, kalian semua akan menjadi makananku. Petik 2. Mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan prasasti itu terus meresap ke dalam kehampaan. Bas! Bas! Dewa Bermata Tiga itu sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia sudah dekat dengan Lu Ming. Lu Ming mengambil langkah berat dalam kehampaan. Rune bersinar dan sebuah arai muncul. Itu mengembun menjadi sinar pedang dan menebas ke depan. Ini adalah formasi susunan tingkat 7, dan itu sangat kuat. Dewa Bermata Tiga di bawah alam embrio roh itu langsung terbelah menjadi 2, terbunuh di tempat. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul. Dengan suara gemuruh, kekuatan melahap meletus. Esensi darah, rune niat, dan energi Dewa Penatua Bermata Tiga yang telah terbunuh semuanya dimakan oleh Lu Ming. Bahkan mereka yang selamat pun sangat dilemahkan oleh kekuatan melahap garis keturunan 9 naga. Lu Ming terus menuliskan susunan dan melancarkan badai serangan. Beberapa Dewa Bermata Tiga alam embrio roh tingkat pertama dan kedua merasa sulit untuk melawan dan terbunuh di bawah badai serangan. Mundur, mundur. Pemimpinnya adalah Dewa Bermata Tiga alam embrio roh tingkat 4.
Dia memiliki tubuh kekar dan aura yang kuat, tapi dia saat ini dipenuhi rasa takut saat dia berteriak kaget. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala, dan satu demi satu, ras dewa bermata tiga terbunuh. Bang! Pada akhirnya, hanya dewa bermata tiga alam embrio roh tingkat keempat yang berhasil keluar dari jangkauan susunannya. Dia dengan panik lari ke kejauhan, menghilang ke cakrawala. Dewa bermata tiga lainnya semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Sayang sekali, Lu Ming bergumam. Jika dia mengarahkan semua serangannya ke alam embrio roh tingkat 4, dewa bermata tiga, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, serangannya terlalu tersebar, sehingga dia berhasil lolos. Lu Ming menyimpan semua cincin penyimpanan dan mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap 100 dewa bermata tiga dan mengubahnya menjadi mumi sebelum meninggalkan tempat itu. 10.000 mil jauhnya, Lu Ming menggali sebuah gua di sebuah gunung besar. Dia mengukir susunan di pintu masuk gua dan duduk bersila di dalam gua, memulai penyempurnaan. Meskipun sebagian besar dari 100 dewa bermata tiga berada di alam samudera spiritual tingkat 9 dan telah menyempurnakan alam samudera spiritual, energi mereka masih mengejutkan. Lu Ming terus menyempurnakannya. Fokus Lu Ming adalah pada konsepnya. Dia akan membuang niat yang tidak dia perlukan dan menyempurnakan niat yang dia butuhkan. Di antara mereka, konsep api adalah yang paling melimpah, dan ada juga konsep guntur dan angin. Tidak banyak konsep bumi, tapi ada beberapa. Bahkan ada dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat kedua yang telah memahami konsep bumi. Di alam embrio roh, niat seseorang pasti berada di tingkat ketiga. Hal ini memungkinkan konsep bumi Lu Ming menerobos ke lingkaran penuh tingkat 2. Saat konsep buminya menerobos ke tahap kesempurnaan tingkat 2, sejumlah besar energi terus-menerus diubah menjadi budidaya Lu Ming. Tidak lama kemudian, aura Lu Ming meroket dan dia menerobos ke alam roh laut yang sempurna. Bas! Kemudian, garis keturunan dari prasasti penekan penjara muncul, memancarkan aura kuno dan berat. 3 cakra emas bersinar, dan saat berikutnya, cakra keempat muncul. Garis keturunan prasasti penekan penjara juga telah meningkat ke tingkat keempat dari tingkat dewa. 2 jam kemudian, Lu Ming telah memurnikan semua energinya. Konsep angin dan api telah meningkat pesat, dan mereka mendekati tingkat 3 yang lebih rendah. Konsep gunturnya juga berhasil menembus ke level 3. Hanya konsep bumi yang masih berada pada lingkaran besar tingkat 2. Kultivasinya juga telah mencapai puncak alam roh lautan yang sempurna, dan dia hanya selangkah lagi dari alam embrio roh. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Selain itu, nilai keberuntungannya juga meningkat beberapa ribu. Membunuh makhluk ras dewa bermata tiga ini sungguh sepadan. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Alam esensi bumi tingkat kedua telah selesai. Sekaranglah saatnya buah alam berguna. Lu Ming merenung. Saat berikutnya, buah alam muncul di tangannya. Dia menelannya tanpa ragu-ragu. Dengan satu pemikiran, buah perwujudan alam memasuki tubuh Lu Ming dan berubah menjadi energi yang menakjubkan. Energi ini sepertinya mengikuti pemikiran Lu Ming dan berubah menjadi konsep bumi yang sangat kaya. Buah alam bisa berubah menjadi apa saja. Benar-benar misterius. Lu Ming mengembangkan konsep bumi dengan buah perwujudan alam dan membuat kemajuan pesat. Lu Ming mengeluarkan buah alam lainnya setelah dia menghabiskannya. Sebelumnya, Lu Ming telah memperoleh total 12 buah alam. 3 hari kemudian, setelah Lu Ming mengonsumsi 7 buah perwujudan alam, konsep bumi akhirnya berhasil menembus kemacetan dan mencapai level 3. Pada titik ini, keempat konsep Lu Ming semuanya telah mencapai tingkat 3. Kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang mengerikan. Bab 914 menunggu. Namun, kultivasi Lu Ming belum berakhir. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya untuk menyempurnakan 5 buah alam yang tersisa. Konsep buminya telah meningkat hingga pertengahan tingkat ketiga. Namun, dampak dari buah 1000 gajah semakin parah. Lu Ming berpikir dalam hati. Efek buah berbentuk 1000 adalah yang terbaik selama 5 buah pertama. Semakin jauh dia makan, semakin tubuhnya tampak kebal terhadap buah berbentuk 1000, dan semakin kurang efektif. Jika dia memiliki lebih banyak buah manifestasi alam dan terus memakannya, efeknya akan minimal. Keempat niat telah menembus ke tingkat ketiga. Langkah selanjutnya adalah membentuk embrio roh. Memadatkan embrio roh berarti memadatkan lautan roh menjadi bentuk bulat, seperti plasenta. Itu sebabnya disebut embrio roh.
Embrio roh dapat melahirkan dewa roh. Tidak mudah untuk membentuk embrio roh, dan membutuhkan energi yang sangat besar. Lu Ming memiliki banyak batu permata mentah, tapi dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Bukankah di luar sana banyak dewa bermata tiga? Mengapa menyia-nyiakannya? Lu Ming keluar dari gua dan menemukan puncak gunung yang sangat megah dan lebih jelas terlihat. Lu Ming mulai menuliskan susunannya di puncak gunung. Prasasti yang tak ada habisnya terus memasuki puncak gunung. Kali ini, dia menghabiskan 2 hari penuh untuk menuliskan formasi. Namun, formasi ini adalah formasi level 7 terbaik, dan kekuatannya sangat menakutkan. Setelah dia selesai, Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu untuk menuliskan beberapa formasi perantara tingkat 7. Lalu, dia duduk bersila di puncak gunung. Dia berencana menunggu di sini untuk ras dewa bermata tiga. Bagaimanapun, alam niat dan esensi sejati yang dia telan membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan dipoles. Dia mungkin juga menunggu musuh mengambil umpannya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming duduk di puncak gunung, berkultivasi dengan tenang dengan mata tertutup. Suatu hari, 2 hari, dan 3 hari pertama, tidak ada seorang pun. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Inti esensial dan konsepsi artistiknya perlahan menjadi murni. Namun, itu tidak cukup. Dia masih perlu memadatkan dan memolesnya dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lu Ming telah duduk di sana selama 6 hari. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Pada hari ke-7 terdengar suara pecahnya udara. Lebih dari 20 sosok muncul tidak jauh dari gunung. Lebih dari 20 tokoh semuanya adalah anak muda. Beberapa dari mereka adalah ahli kebanggaan surga muda, sementara yang lain membawa pedang panjang di punggung mereka dan mengenakan jubah hitam. Mereka adalah orang-orang yang penuh pengorbanan. Ini adalah para jenius dari istana surgawi surga Empyrean. Ada seseorang di gunung. Salah satu dari mereka melihat ke puncak gunung dan berkata. Yang lainnya memandang ke arah puncak gunung. Orang itu terlihat familiar. Itu Lu Ming. Itu Lu Ming. Seseorang berteriak. Itu benar-benar Lu Ming. Saya tidak menyangka dia akan duduk di puncak gunung secara terbuka. Saudara Luan, kenapa kita tidak menyerang dan membunuh Lu Ming? Beberapa pemuda semuanya memandangi seorang pemuda berbaju besi. Dia adalah seorang jenius tingkat dewa dari keluarga Luan, sebuah keluarga kuno. Dia menduduki peringkat ke-139 dalam daftar 1000 talenta teratas dan merupakan pemimpin dari kerumunan. Pada saat ini, Lu Ming juga membuka matanya dan melihat para jenius dari istana surgawi di Tian. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Lu Ming tidak menyamar sejak dia menuruni formasi. Jika paragon dari pasukan lain ingin membunuhnya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka dan mendapatkan poin keberuntungan mereka. Keajaiban dari klan yang kacau itu mengerutkan kening. Saat itu, pada pertemuan pertukaran 9 naga, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan tidak jauh lebih lemah darinya. Sekarang setelah lebih dari setengah tahun berlalu, meskipun dia telah membuat kemajuan besar, Lu Ming pasti menjadi lebih kuat juga. Dia tidak percaya diri. Terlebih lagi, Lu Ming sedang duduk di puncak gunung secara terbuka. Dia punya firasat buruk. Lu Ming sangat jahat. Sejujurnya, saya tidak 100% yakin. Lagi pula, dia hanya duduk di sana. Aku khawatir dia merencanakan sesuatu. Mari kita serahkan hidup Lu Ming kepada orang-orang yang lebih kuat itu. Kami hanya perlu menyebarkan beritanya. Kata yang terpilih dari klan yang kacau. Yang lain terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Karena keajaiban klan Chaotic mengatakan demikian, yang lain, yang lebih lemah dalam kekuatan bertarung, tentu saja tidak berani bergerak. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini. Kata orang terpilih dari klan kacau. Kemudian, kelompok itu terbang ke depan dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Dia tidak punya pilihan selain terus menunggu. Namun, kurang dari 2 jam, terdengar suara keras dari depan. Lu Ming melihat bahwa itu masih pemuda dari keluarga Luan dan kelompoknya. Namun, saat ini, mereka panik dan dalam keadaan menyesal, berlari menyelamatkan diri. Di belakang mereka, sosok-sosok tinggi dan kekar mengejar mereka. Di belakang mereka, ada 5 hingga 600 dewa bermata tiga yang mengejar mereka. Ada beberapa makhluk kuat di antara dewa bermata tiga, dan aura mereka sangat menakutkan.
Mati, manusia. Beraninya Anda menggunakan kami sebagai target uji coba Anda. Mati. Dan EBSCP, bunuh. Membunuh. Semua anggota ras Dewa Bermata Tiga berteriak sambil mengejar dengan liar. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, dan seolah-olah mereka sedang bermain kucing dan tikus. Berhenti bermain-main. Bunuh semut ini secepatnya dan cari manusia lain. Anda akan mendapat imbalan besar untuk setiap manusia yang Anda bunuh. Sebuah suara yang dalam terdengar. Ya, seorang ahli dari ras Dewa Bermata Tiga merespons, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia melayang ke udara dan menyerang di depan orang-orang terpilih dari klan Luan, menghalangi jalan mereka. Orang-orang itu secara mengejutkan berada di alam embrio roh tingkat ketiga. Adapun pemuda dari keluarga Luan, dia hanya berada di lingkaran besar tingkat samudera spiritual. Pada saat ini, dia terlihat putus asa. Hei, ada manusia di gunung itu. Pergi, bunuh dia. Pada saat ini, ras Dewa Bermata Tiga memperhatikan Luming. Pemimpin itu melambaikan tangannya, dan Dewa Bermata Tiga dari alam embrio roh tingkat pertama segera bergegas ke puncak gunung dan menyerang Luming dengan senyuman sinis. Mati. Niat membunuh Dewa Bermata Tiga itu sedingin es. Kaulah yang akan mati. Luming berdiri dan menyerang dengan telapak tangannya seperti kilat. Ledakan. Dewa Bermata Tiga alam embrio roh tingkat pertama ini terbelah menjadi beberapa bagian oleh telapak tangan Luming. Sekarang kultivasi Luming telah mencapai alam laut roh yang sempurna, sangatlah mudah baginya untuk membunuh seorang ahli alam embrio roh tingkat pertama. Penjara yang menekan seni surgawi harus dikontrol dengan baik. Itu tidak boleh terlalu eksplosif. Luming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Saat penjara yang menekan garis keturunan prasasti itu ditingkatkan ke tingkat 4 tingkat dewa, penjara yang menekan kekuatan teknik surgawi telah mencapai tingkat teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, jumlah inti esensial yang dikonsumsi benar-benar tidak terbayangkan. Jika Luming menggunakan seni surgawi penghancur penjara rambut putih dengan kekuatan penuh, seluruh inti esensial tubuhnya akan terkuras habis dalam sekejap. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan bisa melepaskan banyak kekuatan. Sepertinya aku harus berhenti meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara untuk saat ini. Saya akan fokus pada peningkatan garis keturunan 9 naga. Jika tidak, kekuatan teknik surga penekan penjara akan terlalu kuat, dan kultivasi saya terlalu lemah. Akan sulit bagiku untuk menggunakannya. Saya akan memikirkannya setelah saya meningkatkan kultivasi saya. Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Adapun yang terpilih dari klan kacau dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Luming sebenarnya telah membunuh Dewa Bermata Tiga alam embrio roh tingkat pertama dengan satu gerakan. Dia terlalu kuat. Kekuatan tempurnya jelas jauh di atas miliknya. Namun, dia tetap akan mati di hadapan begitu banyak Dewa Bermata Tiga. Dia cukup kuat. Kalian semua, serang dia bersama-sama dan bunuh dia. Pemimpin ras Dewa Bermata Tiga melambaikan tangannya, dan 7 hingga 8 sosok menyerbu ke arah Luming. Bab 915 menerobos alam embrio roh. 7 hingga 8 Dewa Bermata Tiga ini semuanya berada di alam embrio roh tingkat pertama atau kedua. Bahkan ada satu di alam embrio roh tingkat ketiga, yang lebih dari cukup untuk membunuh Luming. 8 makhluk ras Dewa Bermata Tiga semuanya tinggi dan berotot, bersisik. Mata mereka dingin, seperti setan dari jurang maut. Mereka melangkah ke udara, menyebabkan udara bergetar. Aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Semua Dewa Bermata Tiga yang telah bersiap untuk membunuh klan Luan yang terpilih tiba-tiba menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah Luming. Mereka ingin melihat bagaimana Luming akan dibunuh, dan bagaimana klan Luan yang terpilih akan dilanda ketakutan yang lebih besar. Bang! 8 Dewa Bermata Tiga mendarat di puncak gunung. Puncak gunung bergemuruh saat mereka berdelapan mendarat di 4 arah berbeda, mengelilingi Luming. Mati! Dewa Bermata Tiga alam embrio roh tingkat kedua berteriak dengan dingin, dan seberkas cahaya keluar dari mata ketiganya. Sinar cahaya ini terbuat dari es, dan kemanapun ia melewatinya, sebuah lorong putih muncul di angkasa, berisi kristal es. Bang! Dan EBSCP, Luming maju selangkah, dan formasi besar muncul di tanah. 2 tombak es terbentuk, salah satunya menghancurkan pancaran cahaya Dewa Bermata Tiga, sementara yang lainnya menembus Dewa Bermata Tiga. Tidak bagus, ini formasi. Dan EBSCP,
7 dewa bermata tiga lainnya di gunung semuanya memucat, dan mereka mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Dan EBSCP, udara dingin menekan semua orang, dan 20 tombak es langsung muncul, mengelilingi 7 dewa bermata tiga. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak itu menembus udara dengan kecepatan yang tak tertandingi. 7 dewa bermata tiga menjerit kesakitan saat mereka dibunuh. Ini adalah teknik susunan kelas menengah tingkat 7. Itu lebih dari cukup untuk membunuh dewa bermata tiga yang budidaya tertingginya hanya berada di alam embrio roh tingkat ketiga. Dewa bermata tiga lainnya memucat. Dan EBSCP, dewa bermata tiga yang memimpin memasang ekspresi serius di wajahnya, dan kemudian niat membunuh yang dingin mulai menyebar. Jadi kamu sudah menyiapkan formasi di sini. Apakah menurut Anda menyiapkan formasi ada gunanya? Ayo serang bersama dan bunuh dia dengan serangan jarak jauh. Perintah pemimpin ras dewa bermata tiga. Dalam sekejap, semua dewa bermata tiga mengepung puncak Gunung Luming. Mereka mengelilinginya dari segala arah, sehingga setetes air pun tidak mungkin bisa melewatinya. Di sisi lain, tidak ada seorang pun yang peduli dengan keajaiban klan yang kacau itu. Ayo pergi lebih jauh. Memanfaatkan kesempatan ini, The Prodigy of the Chaos Clan dan yang lainnya terbang jauh, bersembunyi di puncak gunung yang tersembunyi untuk menonton. Jika ada yang tidak beres, mereka berencana segera melarikan diri. Membunuh. Pemimpin ras dewa bermata tiga memberi perintah, dan mata ketiga semua dewa bermata tiga lainnya bersinar. Berkas cahaya ditembakkan dengan kecepatan cahaya, melesat ke arah Luming. Dalam jarak 3000 meter, itu sudah cukup. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Meskipun dewa bermata tiga mengelilingi gunung dan tidak mendekatinya, mereka masih berada dalam jarak 3000 meter darinya. Ini sudah cukup. Dia mengambil satu langkah ke depan dan formasi besar muncul di puncak gunung. Formasi itu terdiri dari prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah formasi level 7 terbaik yang telah ditulis oleh Lu Ming selama 2 hari. Formasi ini disebut formasi bintang mengejar bulan. Formasi itu diaktifkan, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Setiap anak panah bagaikan aliran cahaya, menembus kehampaan seolah mampu mengejar bintang dan bulan. Dari situlah formasi ini mendapatkan namanya. Bang, bang, bang. Pancaran cahaya yang keluar dari mata dewa bermata tiga semuanya hancur, dan anak panahnya tidak berhenti. Mereka terus menembak ke segala arah. Puff, puff. Kekuatan formasi 7 tingkat kelas atas benar-benar menakutkan. Dewa bermata tiga semuanya tertusuk dan ditembakkan ke udara. Ah, mundur, cepat mundur. Dan EBSCP, para dewa bermata tiga yang tersisa semuanya berteriak ketakutan dan mencoba lari, tetapi mereka disambut oleh lebih banyak anak panah. Darah berceceran di mana-mana, dan tangisan kesakitan terdengar. Tidak peduli apakah mereka berada di tingkat samudera spiritual atau alam embrio roh, tidak peduli apakah mereka berada di alam embrio roh tingkat pertama atau kedua, atau bahkan lebih kuat, mereka semua terbunuh oleh panah dalam sekejap. Tidak, Arg. Pemimpin ras dewa bermata tiga mengeluarkan teriakan ketakutan saat aura besar muncul dari tubuhnya. Cahaya hitam menakutkan yang sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi muncul. Pemimpin ras dewa bermata tiga ini memiliki budidaya alam embrio roh tingkat ketujuh dan sangat kuat. Namun, di bawah serangan formasi 7 tingkat kelas atas, itu masih tidak berguna. Dia tertusuk oleh anak panah yang lebat dan berubah menjadi sarang lebah. Arai tingkat tinggi tingkat 7 sudah bisa membunuh para ahli dari alam embrio roh tingkat ke-7 ke atas, apalagi arai tingkat 7 yang terbaik. Lu Ming menghabiskan 2 hari untuk menyiapkan ini. Di kejauhan, paragon dari klan kacau dan yang lainnya semuanya pucat karena ketakutan, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka memikirkan bagaimana mereka ingin membunuh Lu Ming sebelumnya. Untunglah mereka waspada dan tidak menyerang. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Lu Ming ini terlalu kuat. Dia benar-benar bisa membentuk formasi yang menakutkan. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika orang lain ingin membunuhnya dan mendapatkan hadiah, biarkan mereka melakukannya. Kata favorit surga dari klan yang kacau dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Itu benar. Kita tidak bisa menghadapi monster seperti itu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari peluang lain. Orang lain berkata dengan suara rendah. Benar, ayo pergi. Tinggalkan tempat ini. Setelah itu,
Pemuda dari keluarga Luan dan yang lainnya meninggalkan tempat itu dengan hati-hati. Dan EBSCP, pada saat ini, semua dewa bermata tiga di sekitar gunung telah terbunuh oleh formasi tersebut. Lu Ming melirik ke arah di mana pemuda dari keluarga kacau dan yang lainnya telah pergi, tapi dia mengabaikan mereka. Dia hanyalah seorang badut, dan pencapaian tertinggi yang bisa dia dapatkan hanya di lingkaran besar alam samudera spiritual. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan mendapat banyak. Dengan munculnya garis keturunan 9 naga, kekuatan melahap yang dahsyat meledak, melahap esensi darah, energi, dan rune niat dari dewa bermata tiga. Ayo pergi dan cari tempat untuk memperbaikinya. Lu Ming pindah dan meninggalkan tempat itu. Dia menemukan tempat tersembunyi dan mulai menyempurnakan. Energi yang melonjak terus-menerus diubah menjadi esensi sejati dan dituangkan ke dalam lautan roh. Esensi darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Cukup, energinya cukup. Saya akan mulai menerobos ke alam embrio roh sekarang. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai menerobos ke alam berikutnya. Tingkat samudera spiritual terus memperluas wilayah samudera spiritual. Semakin besar wilayah lautan spiritual, semakin banyak pula Zen Yuan yang dapat disimpannya. Namun, alam embrio roh benar-benar berbeda. Seseorang harus memadatkan lautan roh menjadi sebuah bola, seperti embrio. Ini adalah alam embrio roh, dan ketika kultivasi seseorang terus meningkat, area embrio roh akan menjadi semakin kecil, namun akan menjadi semakin padat, dan akhirnya melahirkan dewa roh. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan roh mulai bergetar dan berubah bentuk. Lu Ming sudah mulai menerobos ke alam berikutnya. Proses ini lambat dan membutuhkan waktu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lautan roh di dantian Lu Ming telah menghilang dan digantikan oleh bola besar. Bola ini diubah dari lautan roh sebelumnya dan sepenuhnya terkondensasi dari esensi vital. Aura yang luas dan kuat terpancar dari bola tersebut. Tubuh Lu Ming juga memancarkan aura yang kuat. Alam embrio roh, terobosan. Namun, ini bukanlah akhir. Energi dari ratusan dewa bermata tiga yang dia telan terlalu melimpah. Energi Lu Ming belum sepenuhnya habis bahkan setelah dia menerobos ke alam embrio roh tingkat pertama. Budidayanya masih meningkat pesat. 3 hari berlalu sebelum aura Lu Ming stabil. Kultivasinya telah maju ke alam embrio roh tingkat kedua. Bab 916 Peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kultivasi Lu Ming telah menembus alam embrio roh tingkat kedua dalam sekali jalan. Kekuatannya meroket dan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lu Ming merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi tak terbatas. Mengaum, raungan naga bergema saat 5 cakra emas di tubuh garis keturunan 9 naga bersinar. 9 garis keturunan naga miliknya juga telah ditingkatkan ke tingkat kelima dari tingkat dewa. Ini semua berkat pemimpin ras dewa bermata tiga, yang berada di alam embrio roh tingkat ketujuh. Dia sangat kuat, entah itu esensi darah atau energinya, semuanya sangat kuat. Jika tidak, Lu Ming tidak akan bisa mendapatkan kemajuan sebesar itu. Dan alam niat angin, api, dan guntur semuanya berada di puncak entry tingkat ketiga. Saya hanya selangkah lagi dari tingkat ketiga yang lebih rendah. Alam niat bumi juga berada pada tahap akhir dari entry tingkat ketiga. Mata Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Fungsi garis keturunan 9 naga terlalu menantang surga. Ini memungkinkan basis budidaya Lu Ming meroket. Sangat mungkin baginya untuk mengembangkan beberapa konsep lagi di masa depan. Kali ini, baik kemauan atau Zen Yuan, keduanya telah meningkat terlalu banyak. Saya sudah bisa merasakan bahwa wasiat dan Zen Yuan sedikit berantakan. Saya tidak bisa melahapnya untuk sementara waktu. Saya perlu meluangkan waktu untuk menstabilkan yayasan saya. Lu Ming merenung secara diam-diam. Namun, Lu Ming tidak ingin mengasingkan diri untuk mengembun sepanjang waktu. Dia ingin mencari harta karun dan peluang sambil perlahan membangun yayasannya. Bagaimanapun, 1,5 bulan telah berlalu sejak pertempuran Providence. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Lu Ming mengakhiri budidaya tertutupnya dan terbang tinggi ke langit. Dengan kilatan tubuhnya dan semburan esensi klasik, sosok Lu Ming berada puluhan mil jauhnya. Esensi vitalnya terlalu kuat. Dengan kultivasiku saat ini, aku pasti bisa bertarung dengan iblis kecil Lord Luoli, atau bahkan membunuhnya. Lu Ming mengungkapkan senyum percaya diri di wajahnya. Dibandingkan terakhir kali dia bertemu Luoli, Lu Ming telah meningkat pesat. Keempat niat telah menembus ke tingkat ketiga.
Dengan kemajuan garis keturunan 9 naga, dia memiliki kekuatan naga tambahan. Selain itu, budidayanya telah maju ke alam embrio roh tingkat kedua. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Suara mendesing. Luming berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Selanjutnya, Luming mencari ramuan dan bahan berharga sambil membangun yayasannya dan menstabilkan budidayanya. Meskipun kecepatan Luming tidak terlalu cepat, dia masih terbang ratusan ribu mil. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa orang dari ras dewa bermata tiga, tapi dia tidak menyerang mereka. Ada makhluk kuat di antara makhluk ras dewa bermata tiga ini, dan ada beberapa di antara mereka yang berada di atas alam embrio roh tingkat ketujuh. Dan di alam embrio roh, tidak diragukan lagi lebih sulit untuk bertarung lintas level. Dengan kultivasi Luming saat ini, dia yakin bahwa dia tidak akan takut pada ahli alam embrio roh tingkat ketujuh. Namun, akan merepotkan jika dia dikelilingi oleh banyak ahli tingkat ini. Terlebih lagi, yayasannya belum stabil. Biarpun dia membunuh ras dewa bermata tiga, dia tidak akan bisa melahapnya, jadi dia tidak bergerak. Pada hari ini, Luming sedang duduk bersila di atas pohon besar, memadatkan inti esensialnya dan memoles konsepsi artistiknya. Tiba-tiba, di langit yang jauh, dua sosok terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah dua pria muda, seorang pria dan seorang wanita. Prasasti bersinar di tubuh mereka. Xing Cheng mengepakkan sayapnya dan terus terbang ke depan. Namun, mereka tampak panik dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekte Jimat-Jimat. Ekspresi Luming berubah. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu dengan murid Sekte Jimat-Jimat sejak dia masuk. Jumlah anggota Sekte Talisman Amulet yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan karma awalnya kecil, jadi peluang untuk bertemu dengan salah satunya tentu saja kecil. Namun, kedua murid Sekte Talisman Amulet jelas melarikan diri dengan seseorang mengejar mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 atau 4 seberkas cahaya melesat di udara dan mengejarnya. Mereka adalah 4 pemuda. Dari pakaian mereka, mereka sebenarnya berasal dari Istana Surgawi-Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi. Kedua kekuatan sebenarnya telah bergabung untuk mengejar Sekte Jimat-Jimat. Hehe, kamu tidak bisa lari. Ikutlah dengan kami dengan patuh. Seorang paragon dari Sekte Mayat Surgawi, yang ditutupi oleh Ki Mayat, mencibir. Orang ini memiliki kultivasi di lingkaran besar tingkat samudra spiritual. Sudah lebih dari 1,5 bulan sejak Perang Providence dimulai. Dalam lingkungan seperti itu, bukan hanya Luming yang membuat kemajuan. Semua orang juga membuat kemajuan. Tingkat kultivasi banyak orang juga meningkat pesat. Ketika mereka pertama kali masuk, hanya Wang Yan dan 100 teratas lainnya dalam daftar 1000 talenta teratas yang memiliki budidaya di alam samudra spiritual yang sempurna. Bahkan Di Feng hanya berada di puncak alam samudra spiritual tingkat 9. Tapi sekarang, sudah cukup banyak orang yang berhasil menembus alam roh laut yang sempurna. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai menyerang alam embrio roh. Dan favorit surga yang sudah berada di atas alam embrio roh secara alami mendapat terobosan. Semua orang meningkat, dan jika mereka tidak meningkat, mereka akan tersingkir. Dari 3 pemuda pengejar lainnya, salah satunya memiliki basis budidaya di alam samudra spiritual yang disempurnakan, sementara 2 lainnya berada di puncak alam samudra spiritual tingkat 9. Mereka berempat sangat cepat saat mereka mendekati 2 murid Sekte Jimat-Jimat. Ayo kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Wanita Sekte Jimat itu berteriak dengan marah dan berhenti. Lebih dari 10 gulungan prasasti muncul di tangannya. Api energi mental memenuhi udara, dan gulungan prasasti menyala. Serangan meledak satu demi satu, menyerang 4 orang yang mengejar mereka. Trik kecil. Cahaya sabar padam. Itu datang dari seorang pemuda berjubah ungu dari Istana Surgawi Kaisar. Pemuda berjubah ungu adalah ahli lain di alam roh laut yang sempurna. Tanpa diragukan lagi, pria ini adalah favorit surga tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Saat cahaya pedang menyala, gulungan prasasti wanita Sekte Jimat semuanya hancur. Pada akhirnya, cahaya pedang itu mendarat di tubuh wanita itu dan menghancurkan perisai pelindungnya. Wanita itu memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya melayang ke belakang. Adik junior Hai. Pria Sekte Jimat mendukung wanita itu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Hehe, seperti yang kubilang, kamu tidak boleh pergi.
Ikutlah dengan kami dengan patuh. Pemuda dari Sekte Mayat Surgawi melangkah maju dan mencibir. Keempat pemuda dari Istana Surgawi Surga Empirean dan Sekte Mayat Surgawi telah mengepung dua murid Sekte Jimat-Jimat. Bahkan tidak memikirkannya. Anda menangkap murid Sekte Jimat-Jimat kami hanya untuk membantu Anda memecahkan susunan di reruntuhan. Susunan itu sangat misterius dan berbahaya. Bahkan jika kita memecahkannya, ada kemungkinan besar kita akan mati. Harta yang kami peroleh pada akhirnya akan menjadi milik Anda. Jangan pernah memikirkannya. Wanita muda Sekte Jimat itu sangat pantang menyerah saat dia menegur dengan keras. Apakah kamu masih belum mengerti? Satu-satunya tujuan Sekte Talisman Amulet Anda berpartisipasi dalam Perang Providence adalah untuk membantu kami memecahkan formasi di reruntuhan. Kalau tidak, kami pasti sudah membunuhmu sejak lama jika kami melihatmu. Mengapa kami membiarkanmu tetap hidup sampai sekarang? Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin dengan sikap superior. Kong Mingxiang, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Saya akan membantu Anda menghancurkan formasi. Setelah memecahkan yang ini, masih ada yang berikutnya. Aku akan mati cepat atau lambat. Kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Wanita muda itu berteriak dengan dingin. Kong Mingxiang adalah favorit surga dari keluarga Kong, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Dia menduduki peringkat ke-198 dalam daftar 1000 talenta teratas dan merupakan favorit surga tingkat dewa. Kamu mau mati? Ini tidak semudah itu. Kamu cukup tampan. Kami bisa bersenang-senang bersama Anda. Saya akan melihat apakah Anda memohon belas kasihan di depan mata yang mulia. Pemuda dari Sekte Mayat Surgawi mencibir, dan jejak api jahat melintas di matanya. Hal ini membuat wajah wanita muda itu pucat. Semuanya, kuharap aku tidak mengganggumu. Lu Ming melangkah di udara dan berjalan menuju mereka. Bab 917 Situasi para murid Sekte Jimat. Tian Yun, tidak, Lu Ming Zonzi. Kedua pria dari Sekte Jimat itu terkejut saat melihat Lu Ming. Lu Ming, itu kamu. Wajah Kong Mingxiang dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat Lu Ming. Saat itu, kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat menakutkan di pertemuan sosial. Kong Mingxiang dan 3 lainnya mau tidak mau berkumpul. Mereka memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Apa yang salah? Apakah menurutmu Sekte Jimat-Jimatku tidak memiliki siapapun? Ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Kita berempat. Mengapa kita harus takut padanya? Terlebih lagi, kultivasi dan kemampuan kami telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Kami mungkin dapat meningkat lebih cepat daripada Lu Ming. Jika kita berempat bergabung, kita akan bisa membunuhnya. Sedikit kekejaman dan keserakahan muncul di mata Kong Mingxiang. Membunuh Lu Ming akan memberinya hadiah besar dari seniman bela diri tertinggi keluarga Wang. Hal ini membuatnya sangat tergoda. Ketika 3 orang lainnya mendengar perkataan Kong Mingxiang, mereka sangat tergoda. Lu Ming kuat di masa lalu, tapi itu tidak berarti dia akan selalu kuat. Selama periode ini, mereka telah membuat kemajuan besar. Mereka tidak percaya bahwa mereka berempat tidak dapat membunuh Lu Ming dengan kekuatan gabungan mereka. Lu Ming memandang Kong Mingxiang dengan setengah tersenyum dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Menyerang. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Kong Mingxiang menggeram. Ditatap oleh Lu Ming dengan tatapan seperti itu, Kong Ming masih merasa sangat tidak nyaman. Dia menduduki peringkat ke-198 dalam daftar 1000 talenta teratas, namun Lu Ming memandangnya dengan jijik. Siapakah Lu Ming? Membunuh. Mereka berempat meraung dan menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah Lu Ming. Cahaya pedang yang mempesona dan kimayat yang tak terbatas menyelimuti Lu Ming. Zonzi, hati-hati. Kedua murid Sekte Jimat berseru kaget. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia tidak bergerak tapi maju selangkah. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kaki Lu Ming. Sejumlah besar muncul dari udara tipis. Seekor harimau ganas dengan nyala api mengembun dan mengaum ke langit. Kong Mingxiang dan 3 lainnya terkejut, dan pupil mereka berkontraksi. Dia mengukir sebuah arai di kehampaan. Dia seorang alkemis level 7. Ini adalah formasi level 7. Tidak, selamatkan hidupku. Mereka berempat berteriak ketakutan. Namun, saat berikutnya, harimau yang menyala itu menerkam dan mencabik-cabik mereka berempat. Tentu saja, setelah membunuh 4 orang, nilai keberuntungan Lu Ming meningkat sedikit.
Kedua murid sekte jimat-jimat tercengang. Zonzi Luming, kamu sudah naik ke peringkat 7 alkemis. Wanita muda itu sangat gembira. Semua keajaiban muda dari sekte jimat-jimat tahu bahwa Luming telah menyalakan 10 lampu roh di 5 tingkat pertama. Setelah itu, Luming memasuki observatorium dan lampu roh yang dia nyalakan di tingkat ke-6 jelas tidak buruk. Dengan yayasan seperti itu, Luming pasti akan menjadi sangat kuat ketika dia berhasil menembus alkemis peringkat 7. Tentu saja mereka akan senang. Apa? Siapa namamu? Luming mengangguk dan bertanya. Zonzi, aku Hai Fei, dia Liu Guang. Kata wanita muda itu. Keduanya terlihat cukup mesra, jadi seharusnya mereka adalah pasangan. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Istana Surgawi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi menangkap murid-murid Sekte Jimat-Jimat kami untuk membantu mereka memecahkan formasi susunan di reruntuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Lu Ming bertanya. Seperti ini, Sekte Mayat Surgawi, Lembah Iblis Surgawi, dan Istana Surgawi Surga Empyrean telah menemukan reruntuhan yang sangat besar. Namun, reruntuhan tersebut dikelilingi oleh formasi susunan yang sangat kuat. Istana Surgawi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi tidak dapat menembus formasi susunan dengan tulisan Dao mereka yang setengah matang. Oleh karena itu, mereka mengarahkan pandangan mereka pada murid Sekte Jimat-Jimat. Ketiga pihak telah bergabung untuk menangkap murid Sekte Jimat-Jimat dan membantu mereka memecahkan formasi susunan. Saya mendengar bahwa beberapa murid Sekte Jimat-Jimat telah meninggal ketika mencoba untuk menghancurkan formasi susunan. Hai Fei mengertakkan gigi dan berkata. Kilatan tajam melintas di mata Luming. Dia memperlakukan murid Sekte Jimat-Jimat sebagai alat. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada ahli dari Sekte Jimat-Jimat kita yang bisa melawan mereka. Luming bertanya. Tidak. Hai Fei menggelengkan kepalanya, 13 Zonzi tidak ada di sini, dan musuh terlalu kuat. Bahkan jika seseorang mencoba melawan mereka, mereka akan mati. Itu benar. Saya mendengar bahwa banyak ahli kebanggaan surga dari 3 kekuatan telah berkumpul di sana. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masuk dalam peringkat 100 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Yang terkuat adalah iblis kecil Lord Luoli, pedang api Lili Tiange, pedang darah 7 dan pedang darah 9 dari Sekte Mayat Surgawi, dan 2 ahli kebanggaan surga dari lembah iblis surgawi yang tidak lebih lemah daripada pedang Li Api dan Raja Iblis Kecil. Liu Guang menambahkan. Tuan Iblis Kecil, apakah masih ada saudara Litian? Tatapan Luming berkedip. Di antara mereka, saudara Litian menduduki peringkat tertinggi dalam daftar 1000 talenta teratas di posisi ke-51. Dia 10 tingkat lebih tinggi dari Iblis Kecil Lord Luoli. Tentu saja, sudah lebih dari 4 tahun sejak pembaruan terakhir daftar 1000 talenta terbaik. Kekuatan tempur saudara Litian mungkin tidak lebih kuat dari kekuatan Raja Iblis Kecil, tapi dia jelas tidak bisa diremehkan. Di mana reruntuhannya? Lu Ming bertanya. Zonzi, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Tapi pihak lain sangat kuat. Hai Fei sedikit khawatir. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Jika Anda takut, beritahu saya alamatnya. Aku akan pergi sendiri. Kata Lu Ming. Di masa depan, dia akan mengambil kendali Sekte Jimat-Jimat. Menurutnya, teladan Sekte Jimat-Jimat ini akan menjadi pilar sekte dan pembantunya yang kuat. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka mati di sini? Lu Ming pasti akan pergi dan menyelamatkan mereka. Juga, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Raja Iblis Kecil. Dia telah menyia-nyiakan begitu banyak boneka. Tidak, aku tidak takut. Jika Zonzi ingin pergi, aku akan ikut dengannya. Liu Guang, bagaimana denganmu? Hai Fei mengertakkan gigi, lalu menatap Liu Guang. Karena kamu pergi, tentu saja aku juga ikut. Tatapan tegas Liu Guang menghangatkan hati Hai Fei. Haha, baiklah, kalau begitu kalian yang memimpin. Kita akan pergi bersama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga segera merobek kehampaan dan menuju reruntuhan yang disebutkan Hai Fei. Ada situs warisan besar yang jaraknya lebih dari 100.000 mil dari Lu Ming dan yang lainnya. Ini adalah sekelompok istana. Mereka tampak sangat tua, dan beberapa tempat sudah agak bobrok. Di segala arah kompleks istana, terdapat berbagai macam formasi pembunuhan, formasi ilusi, saling tumpang tindih, membuatnya sangat berbahaya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh paragon dari Istana Surgawi Surga Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi,
tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Mereka bahkan kehilangan banyak orang dalam formasi tersebut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengumpulkan ahli kebanggaan surga terdekat untuk memecahkan susunannya bersama-sama. Pada akhirnya, bahkan ahli kebanggaan surga dari lembah iblis langit pun ikut bergabung. Namun, mereka menyadari bahwa terlalu sulit untuk memecahkan susunan ini. Bahkan jika mereka bisa menghancurkannya, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mereka mulai mengincar murid sekte jimat-jimat dan menangkap mereka di mana-mana. Di luar reruntuhan, talenta tertinggi dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit, serta beberapa tentara bunuh diri, berjumlah lebih dari 300 orang. Mereka mengepung selusin murid sekte jimat-jimat di tengah. Baiklah, kita sudah cukup istirahat. Ayo berangkat sekarang dan lanjutkan memecahkan susunannya. Mata iblis kecil Lord Luoli bersinar dengan cahaya mematikan saat dia menatap sekte jimat-jimat. Bahkan tidak memikirkannya. Jika Anda ingin memecahkannya, Anda bisa melakukannya sendiri. Kami tidak akan pergi lagi. Dalam 3 hari terakhir, 6 saudara senior dan junior kita telah meninggal untuk menghancurkan formasi. Suara tajam terdengar. Itu adalah Bai Chixue, yang juga ditangkap oleh mereka. Bab 918 bertemu lagi dengan Rowley. Tidak pergi. Tentu, aku akan membunuhmu sekarang. Dan kamu secantik peri, tuan muda ini tidak keberatan membiarkanmu bersenang-senang. Raja Iblis kecil itu menatap Bai Chixue dengan mata penuh api jahat. Jika bukan karena fakta bahwa ada orang-orang dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit, dia akan langsung mengeksekusi Bai Chixue. Wajah Bai Chixue menjadi pucat saat dia melihat mata jahat Raja Iblis kecil. Dia tidak berani mengatakan apapun. Kamu dan kalian pergi dulu dan hancurkan formasi. Raja Iblis kecil menunjuk kelima dari mereka dan berkata dengan dingin. Wajah kelima orang itu berubah menjadi jelek dan mereka menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain menghancurkan formasi. Jika dia melakukannya, dia mungkin masih bisa bertahan. Jika tidak, dia akan dibunuh. Sebelumnya, 2 murid sekte jimat-jimat telah melawan Raja Iblis kecil dan dibunuh secara brutal olehnya. Siapa yang tidak tahu bahwa berbagai Raja Iblis dari Istana Langit Empyrean kejam dan tanpa ampun. Saat 5 murid sekte jimat-jimat berjalan ke reruntuhan, 3 pihak dari Istana Surgawi Surga Empyrean mengawasi mereka dengan cermat. Setelah beberapa saat, cahaya mulai bersinar dari dalam. Para murid sekte jimat-jimat sudah mulai memecahkan susunannya. Namun tak lama kemudian, terdengar teriakan. Apa yang sedang terjadi? Suara Raja Iblis kecil menyebar jauh dan luas. Seorang murid sekte jimat mencoba menghancurkan formasi tetapi terbunuh oleh formasi. Seorang murid Istana Surgawi Surga Empyrean datang untuk melapor. Kamu benar-benar sampah. Raja Iblis kecil itu berteriak dengan dingin. Bai Chixue dan murid sekte jimat lainnya tampak sedih. Di antara 4 kekuatan besar, sekte jimat-jimat adalah yang paling lemah. Sekarang 3 kekuatan lainnya telah bergabung untuk menghadapinya, mereka tidak punya cara untuk melawan. Murid sekte jimat-jimat ini terlalu lemah. Saya khawatir akan sulit untuk memecahkan susunan di sini. Seorang pria muda dengan pakaian berwarna merah darah dan membawa pedang berwarna merah darah di punggungnya berkata dengan dingin dari kerumunan sekte mayat surgawi. Namanya adalah pedang darah ke-7, dan peringkatnya lebih tinggi dari Raja Iblis kecil dalam daftar 1000 talenta teratas. Itu benar. Jika kita bisa menangkap salah satu dari 13 kandidat, kemungkinan retaknya segel akan meningkat pesat. Salah satu elit lembah iblis langit berkata sambil menjilat bibirnya. Saya tidak tahu di mana orang-orang itu berada. Saya belum melihat satu pun hari ini. Kata pedang darah ke-7. Tidak buruk. Yang lain mengangguk setuju. Adapun murid sekte jimat yang terbunuh saat memecahkan barisan, mereka tidak peduli. Mereka bahkan mengira pihak lain adalah sampah yang bahkan tidak bisa memecahkan susunannya. Beberapa dari mereka sedang mengobrol ketika tiba-tiba, ekspresi mereka berubah dan mereka melihat ke arah langit timur. 3 berkas cahaya terbang. Saat cahaya menghilang, 3 sosok muncul. Mereka adalah Lu Ming, Hai Fei, dan Liu Guang. Lu Ming, itu kamu sampah. Setan kecil Lord Luoli adalah orang pertama yang berbicara, matanya dipenuhi amarah. Sebelumnya,
Dia pernah dilukai oleh boneka Luming. Dia ingin merobek tulang Luming. Dia tidak pernah menyangka Luming tiba-tiba muncul di sini. Luming, itu dia. Ada dua murid sekte jimat-jimat bersamanya. Haha, sebenarnya ada seseorang yang menyerahkan dirinya ke rumahku. Yang lainnya berseru. Hal ini khususnya terjadi pada talenta tertinggi di Istana Surgawi Empyrean dan Lembah Iblis Surgawi. Mereka memandang Luming dengan mata menyala-nyala. Akan ada hadiah besar jika membunuh Luming. Luming, apa yang kamu lakukan di sini? Mereka ingin menangkap murid sekte jimat-jimat kami untuk membantu mereka menghancurkan formasi. Cepat pergi. Melihat Luming, Bai Cixue berteriak, tampak cemas. Ada terlalu banyak teladan dari tiga kekuatan di sini. Mereka terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia bukanlah tandingan mereka. Luming tersenyum pada Bai Cixue dan melihat sekeliling. Ekspresi mematikan muncul di matanya. Bas. Dalam sekejap, talenta tertinggi dari Istana Surgawi Surga Empyrean dan Lembah Iblis Surgawi bergerak. Mereka muncul di sekitar Luming dan secara samar-samar memotong rute pelariannya. Luming, aku akan melihat kemana kamu bisa lari saat ini. Jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, aku tidak dipanggil Luoli. Raja Iblis kecil memandang Luming dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan formasi di sini? Aku akan membantumu memecahkannya. Luming berkata sambil melirik ke arah Raja Iblis kecil. Kamu bisa memecahkannya. Mata pedang darah ketujuh berbinar. Luming mengulurkan telapak tangannya dan bola api energi mental ungu menari-nari di telapak tangannya. Seorang alkemis peringkat 7. Serunya. Mata lebih banyak orang berbinar. Bagaimana itu? Saya akan membantu Anda memecahkan susunannya, tetapi saya punya syarat. Lepaskan murid sekte jimat lainnya. Luming berkata dengan keras. Biarkan mereka pergi. Itu tidak mungkin. Luming, hak apa yang Anda miliki untuk bernegosiasi dengan kami? Kata Raja Iblis kecil dengan dingin. Haha, lumayan. Luming ini benar-benar idiot. Dia benar-benar menyerahkan dirinya ke rumah kami. Tepat pada waktunya, kami akan menjatuhkanmu. Anda masih harus dengan patuh membantu kami memecahkan susunannya. Seorang pemuda di sebelah kanan Luming mencibir. Pemuda ini bernama Kuan Fei. Dia juga merupakan kebanggaan surga yang tak tertandingi di Istana Surgawi Surga Empyrean, peringkat ke-109 dalam daftar 1000 talenta teratas. Sekarang, budidayanya telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat pertama. Dia sangat kuat. Meskipun Luming adalah alkemis peringkat ke-7, dia tidak takut sama sekali. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendekati Luming. Dengan patuh menyerah dan bantu kami menghancurkan formasi. Kuan Fei tertawa dingin dan melangkah maju, mengirimkan serangan telapak tangan ke Luming. Telapak tangan ini sangat kuat. Kekuatan telapak tangan yang besar mengunci Luming dari segala arah. Luming menoleh dan menatapnya dengan dingin. Enyah. Tiba-tiba, Luming meraung dan maju selangkah. Ledakan. Bumi bergemuruh dan kekuatan telapak tangan yang terbang runtuh seketika. Lalu, Luming menamparkan. Sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Kuan Fei. Kuan Fei memekik darah dan terlempar beberapa ribu meter jauhnya seperti karung pecah. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan bergerak tanpa henti. Terengah-engah kaget terdengar saat semua orang memandang Luming dengan kaget. Satu tamparan benar-benar telah membuat Kuan Fei, yang berada di puncak alam embrio roh tingkat pertama, terbang. Bagaimana kekuatan tempur Luming bisa begitu kuat? Meskipun dia ceroboh dan tidak menggunakan fusi darah meridian, kekuatan tempur Luming masih menakutkan. Beraninya kamu melukai para jenius Istana Surgawi Surga Empyrean. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Raja Iblis kecil itu sangat marah. Demonik Ki melonjak dari tubuhnya. Dia maju selangkah dan bergegas menuju Luming. Dia melambaikan telapak tangannya ke udara, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas Luming. Mata Luming menjadi dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dia segera mengeluarkan energi naga. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik saat dia melayangkan pukulan ke depan. Ledakan. Cahaya tinju dan cahaya pedang bertabrakan, menyebabkan ledakan hebat. Luming dan Raja Iblis kecil mundur 3 langkah. Mustahil. Raja Iblis kecil itu meraung tak percaya. Dia tidak pernah menyangka Luming akan mampu memaksanya mundur dengan satu gerakan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi. Alam embrio roh tingkat keempat. Hati Luming tergerak.
Setan kecil Lord Luoli lebih kuat dari yang terakhir kali. Dia telah menembus satu level dan mencapai alam embrio roh tingkat keempat, 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Namun, meski 2 level lebih tinggi, lalu kenapa? Luming masih percaya diri. Di sekelilingnya, pedang darah 7, pedang darah 9, dan saudara Litian, pedang api yang pergi, semua elit lembah iblis langit, tampak muram. Kekuatan tempur Luming telah melampaui imajinasi mereka. Bab 919 hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dapat berunding. Bai Cixue dan murid sekte jimat lainnya juga tercengang. Luming sebenarnya mampu melawan iblis kecil Tuan Luoli. Peningkatan seperti ini terlalu besar. Membunuh. Raja iblis kecil itu meraung. Demoniki berguling-guling di sekujur tubuhnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Suara mendesing. Sinar pedang yang mengejutkan menembus kehampaan dan menebas ke arah Luming. Bila ini jauh lebih kuat dari bilah sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. Suara dingin Raja Iblis kecil terdengar bersamaan dengan cahaya pedang. Apakah begitu? Luming mencibir dan maju selangkah. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan energi naga kedua meledak di tubuhnya. Ledakan. Sama seperti sebelumnya, ledakan keras terdengar, dan energinya menderu. Bang, bang, bang. Kali ini, Raja Iblis kecil juga mundur 3 langkah, sedangkan Luming hanya mundur 2 langkah. Raja Iblis kecil sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semua orang terkejut. Sekarang, mereka telah melihat bahwa kultivasi Luming hanya berada di alam embrio roh tingkat kedua, sedangkan Raja Iblis kecil berada di alam embrio roh tingkat keempat. Luming sebenarnya bisa melewati 2 level dan menekan Raja Iblis kecil. Bagaimana ini mungkin? Sungguh tidak terbayangkan. Siapakah Raja Iblis kecil itu? Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Ah, mati, mati, aku ingin kamu mati. Pedang Iblis 9 kematian. Raja Iblis kecil itu meraung, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang saat dia menebas dengan pedangnya. Kekuatan Iblis mengguncang langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamu tidak cukup. Luming maju selangkah dan bergegas menuju Raja Iblis kecil. Semburan energi naga lainnya muncul di tubuhnya. Kekuatan Luming meningkat. Dengan setiap pukulan yang dia lemparkan, ruang itu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Luming dan Raja Iblis kecil terlibat dalam pertempuran sengit. Seluruh area bergetar hebat. Bas! Keduanya bertarung dari tanah ke langit, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Bang! Kemudian, sesosok tubuh jatuh ke tanah dengan kecepatan ekstrim dan menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan seteguk darah. Itu adalah iblis kecil, Tuan Luoli. Dia disakiti oleh Luming. Luming berdiri di udara dan menatap Raja Iblis kecil dengan tatapan dingin. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, saudara Litian dan 2 pembangkit tenaga listrik favorit surga dari lembah setan langit mengepung Luming dalam sekejap. Luoli, ayo serang bersama dan kalahkan Luming. Kata saudara Litian. Tidak buruk. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Kata penguasa lembah iblis langit. Pedang Sanguin 7 dan pedang Optimis 9 juga memandang Luming dengan tatapan bermusuhan. Hahaha. Pada saat ini, Luming tiba-tiba tertawa. Luming, apa yang kamu tertawakan? Kata saudara Litian dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dengan bergabung? Sungguh menggelikan. Jika aku bertarung sampai mati, aku yakin aku bisa membunuh salah satu dari kalian. Mata dingin Luming menyapu saudara Litian dan yang lainnya. Mereka tidak tahu kenapa, tapi saat tatapan Luming menyapu mereka, hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak meragukan kata-kata Luming. Ketika Luming bertarung dengan Raja Iblis kecil, meskipun Raja Iblis kecil tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak menggunakan fusi meridian darah, Luming juga tidak menggunakan fusi meridian darah. Selain itu, tidak ada dari mereka yang tahu apakah Luming memiliki kartu truf lain yang belum dia gunakan. Jika dia memiliki kartu truf yang lebih kuat, dia masih mungkin membunuh salah satu dari mereka dalam pertempuran putus asa. Siapa yang rela mati bersama Luming? Saat memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Saya sudah mengatakan bahwa saya di sini untuk bekerja sama. Lepaskan murid sekte jimat dan saya akan membantu Anda memecahkan susunannya. Setelah memecahkan susunannya, kami akan menyerahkan harta karun di dalamnya pada kemampuan kami sendiri.
Jika kita benar-benar harus bertarung, tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan. Kata Lu Ming. Kali ini, adegan itu menjadi sunyi. Pedang optimis ketujuh dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka merenung. Lu Ming tersenyum tipis di bibirnya. Inilah kekuatan. Hanya ketika seseorang sudah kuat barulah mereka dapat berbicara tentang kerjasama. Sekarang, Lu Ming telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, membicarakan kerjasama dengan pihak lain akan menjadi lelucon. Yang satu akan ditekan oleh pihak lain. Tidak mungkin membiarkan murid sekte jimat-jimat pergi. Jika kami benar-benar membiarkan mereka pergi, kami mungkin tidak dapat menghentikan Anda jika Anda melakukan trik apapun. Kata saudara Litian, itu benar. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi, tapi aku bisa meminta mereka untuk menghancurkan formasi bersamamu. Kata pedang darah ketujuh. Dia akan membiarkan murid sekte jimat-jimat mengikuti Lu Ming untuk menghancurkan formasi sementara mereka menjaga lingkungan sekitar. Dengan cara ini, Lu Ming tidak akan bisa memainkan trik apapun. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Lepaskan murid sekte jimat dan murid sekte jimat yang melanggar barisan. Kata Lu Ming. Saudara Litian dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka menyuruh murid sekte jimat-jimat berjalan ke sisi Lu Ming. Zonzi Lu Ming. Murid sekte jimat-jimat berjalan ke sisi Lu Ming dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Lu Ming mengangguk dan memandang ke depan dengan santai. Dia berkata dengan dingin, masih ada satu orang lagi, kenapa tidak biarkan dia pergi? Bai Cixue masih di tangan mereka. Kita tidak bisa membiarkan wanita ini pergi. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki hubungan khusus dengannya. Untuk mencegah Anda memainkan trik apapun, dia harus dikendalikan oleh kami. Raja Iblis kecil berjalan ke arah Bai Cixue dan berkata sambil tersenyum licik. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Orang-orang ini semuanya jenius. Masing-masing dari mereka memiliki pemikiran yang mendalam dan sangat teliti. Tentu saja, mereka tidak bisa mempercayai Lu Ming sepenuhnya. Baiklah, ayo hancurkan formasinya sekarang. Lu Ming berkata dan melangkah ke situs warisan. Murid sekte jimat lainnya mengikuti di belakangnya. Ayo pergi, kita ikuti dia, jangan biarkan dia melakukan trik apapun. Kata Raja Iblis kecil, matanya bersinar karena niat membunuh. Dia sangat membenci Lu Ming. Paragon dari sekte mayat surgawi di lembah iblis langit juga mengangguk. Ketiga pihak meninggalkan beberapa orang untuk berjaga di luar. Mereka berpindah satu demi satu dan mengikuti Lu Ming. Raja Iblis kecil itu bahkan mengambil tindakan secara pribadi. Dia menggenggam bahu Bai Cixue dengan jarinya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ming berhenti setelah beberapa ribu meter. Di depan mereka ada area yang dipenuhi formasi. Daerah ini memiliki kedalaman sekitar 10.000 meter, dan setelah melintasi daerah ini, mereka akan mencapai inti kompleks istana. Dengan kata lain, area seluas 10.000 meter ini ditutupi dengan susunan yang padat. Lu Ming mengambil langkah ringan di tanah dan deretan prasasti merayap ke depan seperti ular hidup. Saat berikutnya, susunan rumit muncul di tanah di depannya, bersinar dengan cahaya warna-warni. Pandangan Lu Ming tertuju pada susunannya, mencari kelemahannya dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Sesaat kemudian, dia mengulurkan jarinya dan melambaikannya ke udara. Prasasti terbang ke depan dan memasuki susunan. Bang! Bang! Segera, beberapa formasi runtuh, berubah menjadi cahaya dan menghilang. Saudara Litian, pedang optimis ketujuh, dan mata yang lainnya berbinar. Hanya dalam waktu singkat, Lu Ming telah memecahkan beberapa susunan. Ada harapan baginya untuk memecahkan susunannya. Di saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Standar jalur penyempurnaan Lu Mingming berada di luar imajinasi mereka. Luoli, awasi wanita ini baik-baik. Lu Ming berpengalaman dalam seni formasi. Tempat ini penuh dengan formasi. Kita harus berhati-hati untuk mencegah dia melakukan trik apapun. Saudara Litian mengirim pesan ke Luoli. Bab 920 menghancurkan formasi. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Lu Ming tidak akan punya kesempatan. Rou Li mengangguk. Zonzi, kamu sangat kuat. Di sampingnya, murid sekte jimat membuat Lu Ming tampak kagum. Beberapa dari mereka sudah mencoba memecahkan susunan itu selama beberapa hari dan tahu betapa sulitnya memecahkannya. Dalam beberapa hari terakhir,
banyak murid sekte boneka jimat telah terbunuh oleh barisan tersebut. Namun, setelah Lu Ming datang, dia hanya mengamati sebentar dan dia telah memecahkan beberapa susunan besar. Mereka tahu bahwa pemahaman Lu Ming tentang formasi jauh melampaui pemahaman mereka. Lu Ming terus menonton. Kali ini, dia menghabiskan lebih sedikit waktu. Dia melambaikan jarinya dan susunan lainnya runtuh di depannya. Lu Ming menyadari bahwa formasi yang muncul di dunia ini selama pertempuran Providence tidak terlalu maju, sulit, atau di luar kemampuan mereka. Seolah-olah dia melakukan ini dengan sengaja untuk memberi mereka kesempatan mendapatkan pengalaman. Lu Ming dipenuhi rasa ingin tahu tentang pertempuran Providence. Dia merasa ada sepasang tangan tak kasat mata di balik layar yang mengendalikan segalanya. Dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dia pikirkan sekarang. Tidak ada gunanya meskipun dia memikirkannya. Dikatakan bahwa pertempuran Providence sedang terjadi di benua lain di luar negeri. Untuk dapat mengendalikan daratan tak berujung untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence, apa gunanya memikirkan kemampuan luar biasa seperti itu? Bahkan seorang ahli kerajaan bela diri akan melatih para jenius sektenya dengan patuh untuk mendapatkan cahaya dari dewa. Bukankah para kaisar bela diri itu ingin mengetahui rahasia di baliknya? Tentu saja mereka ingin, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan terus memecahkan susunannya. Kecepatannya dalam menghancurkan formasi sangat cepat. Saat dia memecahkan formasi, dia masuk. Hanya dalam waktu sehari, mereka telah maju sejauh 3.000 meter. Raja Iblis kecil dan yang lainnya mengikuti di belakang Lu Ming. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Reruntuhan ini dipenuhi dengan banyak formasi. Pasti luar biasa. Harta karun di dalamnya pasti luar biasa. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi peluang besar. Selain itu, dia mungkin memiliki banyak nilai keberuntungan. Mereka semua memperlihatkan ekspresi antisipasi. Namun, setelah itu, kecepatan Lu Ming dalam memecahkan susunannya melambat. Semakin dalam dia pergi, semakin rumit susunannya dan semakin sulit untuk dipecahkan. Mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk maju sejauh 3.000 meter lagi. Dia masih berjarak 4.000 meter dari istana. Lu Ming menghabiskan total 5 hari di 4.000 meter terakhir. Secara total, Lu Ming telah memecahkan susunannya selama 8 hari. Saat ini, jarak mereka hanya sekitar 100 meter dari istana. Tapi di sini, mereka berhenti. Di depannya, formasi bersinar. Ada api, es, petir, gas beracun, dan sebagainya yang berkedip-kedip terus-menerus, menghalangi pandangannya. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Lu Ming telah berdiri di sana selama 3 jam. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak merusak formasi? Raja Iblis kecil itu mencaci maki. Saya tidak bisa menghancurkan formasi di sini. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa memecahkannya. Raja Iblis kecil dan yang lainnya tercengang. Lu Ming, sebaiknya kamu memikirkan cara untuk memecahkannya. Jika tidak, tidak ada satupun dari kalian dari sekte jimat-jimat yang bisa meninggalkan tempat ini. Kalian semua akan mati di sini. Kata Raja Iblis kecil dengan dingin. Bodoh. Lu Ming memandang Raja Iblis kecil dan tiba-tiba memarahinya. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu, apa katamu? Raja Iblis kecil itu meraung. Lu Ming sebenarnya menyebutnya idiot. Dia sangat marah. Apa yang kamu lakukan jika bukan idiot? Aku bilang aku tidak bisa memecahkannya, tapi bukan berarti kita tidak bisa masuk. Dalam formasi Dao, di mana ada kematian, di situ ada kehidupan. Selama kamu menemukan jalan keluarnya, tidak perlu merusaknya, kamu bisa langsung saja. Kamu bahkan tidak mengetahui akal sehat ini, jika kamu bukan idiot, kamu siapa? Lu Ming mencibir. Kamu, wajah Raja Iblis kecil memerah dan dia hampir muntah darah. Jika bukan karena dia membutuhkan Lu Ming sekarang, dia akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Tunggu saja, begitu kita memasuki istana, aku akan membunuh semua murid sekte boneka simbol ini dan menikmati wanita di depanmu ini. Raja Iblis kecil itu meraung di dalam hatinya, matanya sangat dingin. Lu Ming, kamu sudah menontonnya begitu lama. Apakah kamu sudah menemukan jalan keluarnya? Saudara Litian bertanya. Di sana, Lu Ming menunjuk ke depan. Ekspresi saudara Litian berubah.
Lu Ming, apakah kamu bercanda? Kata saudara Litian dengan ekspresi gelap. Arah yang ditunjuk Lu Ming adalah lautan api. Nyala api yang mengerikan sedang menyala. Sekali melihatnya dan itu menakutkan. Itulah jalan keluarnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengirim seseorang terlebih dahulu. Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Lu Ming tersenyum tipis. Apa menurutmu kami bodoh? Biarkan sekte jimat-jimatmu pergi duluan. Raja Iblis kecil itu berteriak dengan dingin. Tidak buruk. Biarkan sekte jimat-jimatmu pergi duluan. Pedang optimis ketujuh juga berkata dengan dingin. Ekspresi Lu Ming berubah jelek. Kalian duluan. Lu Ming berkata kepada murid sekte jimat-jimat. Para murid sekte jimat saling memandang dan melihat api di depan mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi, Zonzi tidak akan menyakiti kita. Hai Fei memimpin dan berjalan ke depan, diikuti oleh Liu Guang. Murid sekte jimat-jimat lainnya mengikuti di belakang dan melangkah ke lautan api. Saat mereka melangkah ke lautan api berubah dan sosok murid sekte jimat-jimat menghilang. Ini benar-benar jalan keluarnya. Cepat dan ikuti mereka. Jangan biarkan murid sekte jimat-jimat itu melarikan diri. Raja Iblis kecil itu segera memerintahkan. Beberapa orang jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean memimpin lebih dari 10 orang yang berkorban dan bergegas ke lautan api. Namun, begitu mereka bergegas ke lautan api, mereka menjerit nyaring dan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kekuatan nyala api itu sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Sialan, Lu Ming, kamu curang. Kamu sedang mencari kematian. Raja Iblis kecil itu segera meraung. Saudara Litian, pedang optimis ketujuh, dan yang lainnya juga memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang menyelimuti Lu Ming. Apa maksudmu aku curang? Kamu terlalu tidak sabar. Formasi di sini tumpang tindih dan terus berubah. Jalur kelangsungan hidup juga terus berubah. Tadinya itu adalah jalan untuk bertahan hidup, tapi sekarang menjadi jalan kematian. Itu normal. Lu Ming tersenyum tipis. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Raja Iblis kecil itu meraung. Kamu tidak bertanya padaku. Mengapa saya harus mengatakannya? Dan bukankah aku sudah meminta orang-orangmu untuk pergi duluan? Saya berencana untuk mengirim sekelompok orang Anda terlebih dahulu, dan setelah jalur bertahan hidup berubah, temukan jalur bertahan hidup lain, dan kemudian kirim kelompok lain. Kaulah yang bersikeras membiarkan murid sekte jimat-jimat pergi lebih dulu. Lalu, sebelum aku sempat mengatakan apapun, orang-orangmu bergegas maju. Siapa yang bisa kamu salahkan? Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan memandang Raja Iblis kecil itu dengan jijik. Raja Iblis kecil itu gemetar karena marah. Baiklah, Lu Ming, bisakah kamu menemukan cara baru untuk bertahan hidup? Saudara Litian mengerutkan kening. Di saat yang sama, mereka lebih memperhatikan Bai Cixue. Sekarang, sekte jimat hanya memiliki Bai Cixue di tangan mereka. Lu Ming terus menonton. Sesaat kemudian, dia menunjuk ke suatu tempat yang penuh dengan kilat dan berkata, itulah jalan keluarnya. Ayo berangkat dari sana. Kalian duluan. Raja Iblis kecil menunjuk ke beberapa orang yang berkorban. Kalau mau berangkat, berangkatlah sedikit lagi, jangan berangkat berkelompok. Semakin banyak formasi ini beroperasi, semakin banyak perubahan yang terjadi. Setelah beberapa saat, bahkan aku tidak akan bisa memecahkannya. Kata Lu Ming. Bab 921 mempermainkan Paragon. Kalian semua, ikutlah dengan kami. Jangan khawatir, dengan kami di sini, dia tidak akan berani melakukan trik apapun. Raja Iblis muda itu menunjuk pada beberapa teladan. Pedang darah ketujuh, Paragon lembah iblis surgawi, dan yang lainnya juga telah mengatur agar sekelompok orang bergegas masuk sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Lu Ming. Benar saja, begitu orang-orang itu bergegas ke area petir, sosok mereka berkedip-kedip dan menghilang satu demi satu. Baru pada saat itulah saudara Litian dan yang lainnya terlihat sedikit lebih baik. Setelah itu, Lu Ming terus mengawasi dan mencari jalan keluar. Setelah beberapa saat, Lu Ming menunjuk ke suatu area yang tertutup es dan berkata, ayo lewati jalan ini. Namun, Raja Iblis kecil, saudara Litian, dan pedang optimis ketujuh tidak bergerak. Para jenius terkuat ini tidak mempercayai Lu Ming. Jika apa yang dikatakan Lu Ming salah, bukankah mereka akan mati secara tidak adil jika mereka masuk? Meskipun mereka membawa Bai Cixue bersama mereka,
mereka harus sangat berhati-hati dalam hal kehidupan mereka sendiri. Menurutku akan lebih baik jika kita masuk bersama. Raja Iblis kecil memandang Lu Ming dan mendorong Bai Chixue ke depan perlahan. Saudara Litian dan yang lainnya mengangguk. Itu yang terbaik. Jika ada jebakan, Lu Ming dan Bai Chixue akan berada dalam bahaya. Itu yang terbaik. Kamu dan Chixue duluan, aku jalan di tengah. Kalian bisa yakin dengan cara ini. Lu Ming mengambil beberapa langkah ke samping, sepertinya ingin memberi jalan. Bagus, Lu Ming, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, kalian berdua akan kehilangan nyawamu. Kata Raja Iblis kecil dengan dingin. Dia memegang bahu Bai Chixue dan berjalan ke depan. Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Raja Iblis kecil merasa lega dan berjalan menuju area es. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, tanah bersinar, dan sebuah formasi muncul entah dari mana. Beberapa pedang tajam Ki menusuk ke arah dahi Raja Iblis kecil itu, secepat kilat. Hati Raja Iblis kecil baru saja rileks ketika dia tidak mengharapkan tindakan seperti itu. Tanpa sadar, dia melepaskannya dan mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Bas! Saat ini, Lu Ming pindah. Tubuhnya seperti aliran cahaya saat dia bergegas menuju Raja Iblis kecil. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir Raja Iblis kecil itu seperti badai. Lu Ming, Raja Iblis kecil itu meraung dengan marah dan menebas dengan telapak tangannya. Bang! Sosok Raja Iblis kecil itu mundur berulang kali. Sial, blokir pintu keluarnya. Saudara Litian, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan para elit lembah iblis langit semuanya meraung marah. Salah satu elit lembah setan langit adalah yang tercepat dan paling dekat dengan wilayah es. Sosoknya bersinar dan dia muncul di pintu masuk wilayah es untuk mencegah Lu Ming masuk. Orang-orang lainnya bergerak dan menyerang Lu Ming. Saudara Litian, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan keajaiban ras iblis lembah iblis langit semuanya berada di alam embrio roh tingkat keempat. Terutama Saudara Litian dan Pedang Optimis ketujuh, yang telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat keempat. Dengan mereka semua bergabung, kekuatan mereka sangat menakutkan, seolah-olah mereka akan menghancurkan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tidak ragu-ragu melepaskan 5 semburan kekuatan naga. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Chixue, pergilah ke area beracun. Lu Ming menarik Bai Chixue dan mendorongnya ke zona beracun. Di depan area beracun, tidak ada yang menghentikannya. Lu Ming berbohong ketika dia mengatakan bahwa area es adalah jalan keluarnya. Padahal, kawasan beracun adalah jalan keluarnya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian pihak lain. Sosok Bai Chixue menghilang ke dalam zona beracun. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Brengsek, Saudara Litian dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah ditipu. Ledakan, ledakan. Saat dia mendorong Bai Chixue menjauh, Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut untuk memblokir Saudara Litian dan yang lainnya, mengulur waktu dan menunggu rute pelarian berubah. Semua orang bertukar pukulan, dan cahaya menakutkan menenggelamkan Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat dia mundur. Ah! Sial, hentikan dia. Raja Iblis kecil itu meraung dan menyerang Lu Ming. Itu adalah kebenarannya. Dia tidak berani terburu-buru masuk ke zona beracun sekarang. Siapa yang tahu kalau akan ada perubahan jalan keluarnya. Dia hanya bisa menangkap Lu Ming dan memintanya untuk memimpin. Bang! Bang! Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan sebuah formasi muncul. Dia kemudian meninju dengan kedua tinjunya, mengirimkan kekuatan tinju yang menakutkan. Dia menggunakan formasi dan seni bela diri untuk memblokir banyak favorit surga. Lu Ming, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Jadi bagaimana jika Anda telah menyelamatkan sekte orang jimat? Kamu juga harus tinggal. Mata Saudara Litian dingin. Pedang menyala muncul di tangannya, dan mengeluarkan panas yang mengejutkan. Ini adalah api Li, nyala api yang sangat menakutkan, tidak kalah dengan api surgawi ekstrim ungu milik keluarga Wang. Pada saat yang sama, tubuh Pedang Darah 7 dan Pedang Darah 9 bersinar dengan cahaya merah darah. Cahaya pedang berwarna merah darah memancarkan aura berdarah yang kuat, menembus kehampaan dan menebas Lu Ming. Salah satu elit lembah iblis langit berubah menjadi seekor harimau ganas. Cakarnya seperti bilah surgawi, menembus ruang dan mencakarnya. Pada saat yang sama, serangan dari Raja Iblis kecil dan seorang jenius berjubah hijau dari suku monster surgawi tiba. Ketika 6 teladan bergabung,
kekuatan mereka sangat mengejutkan. 6 dari mereka menyerang Lu Ming dari arah yang berbeda. Lu Ming tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia bergegas ke arah pedang darah 9, yang tampaknya paling lemah. Ledakan. Pukulan itu mendarat di pancaran pedang berwarna darah. Tubuh Bloodsword 9 bergetar hebat dan dia terus mundur. Lu Ming melangkah maju dan menghindari serangan berbagai jenius. Dia berlari menuju zona petir dengan kecepatan tinggi. Tidak baik, zona petir adalah jalan keluarnya. Dia ingin masuk. Hentikan dia. Li Tianhe meraung. Mengaum. Harimau itu meraung dan menerkam Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, tubuh Lu Ming berhenti dan dia mundur tiba-tiba, menghindari serangan macan dan menghindar ke sisi lain. Tetaplah di sini. Raja Iblis kecil itu berteriak dengan marah, dan cahaya pedang hitam menebas ke arah Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming berhenti lagi. Seperti loah yang licin, dia menghindari serangan Raja Iblis kecil itu dalam sekejap dan menghindar ke sisi lain. Tubuhnya sangat lincah, menyerang ke kiri dan ke kanan, tidak melawan mereka secara langsung sama sekali. Selain itu, mereka harus menjaga rute pelarian dan barisan di depan mereka untuk mencegah Lu Ming keluar dari pengepungan. Perhatian mereka terganggu dan tidak dapat berbuat apapun terhadap Lu Ming. Brengsek. 6 favorit surga sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Adapun yang lainnya, mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming sama sekali. Begitu Lu Ming menabrak mereka, tulang mereka patah dan tendon mereka patah, membuat mereka terbang jauh. Bas! Sosok Lu Ming melintas lagi dan dia bergegas ke area api. Mereka mengira area api adalah jalan keluar dan buru-buru menghentikannya. Namun, sosok Lu Ming tiba-tiba berbalik dan dia bergegas menuju area beracun. Kali ini, Lu Ming mengibaskan mereka dan melangkah ke zona beracun. Dalam sekejap, sosoknya menghilang. Ini jalan keluarnya, serang masuk. Pemuda berjubah hijau dari lembah setan langit adalah yang tercepat. Dia mengikuti di belakang Lu Ming dan bergegas ke zona beracun. Namun, begitu dia bergegas ke area beracun, dia segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan berubah menjadi elang surgawi hijau. Dia hanya berhasil keluar setelah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi seluruh tubuhnya berwarna hijau. Dia sudah diracuni. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam dan kekuatan tempurnya yang kuat, dia pasti sudah mati di dalam. Jelas sekali bahwa Lu Ming baru saja berjalan berputar-putar bersama mereka untuk menghitung waktu. Dia telah menghitung waktu dengan baik dan saat waktu untuk zona beracun menjadi jalan bertahan hidup hampir habis, Lu Ming bergegas masuk. Ketika pemuda berjubah hijau mengikutinya, jalan kehidupan telah berubah menjadi jalan kematian. Lu Ming sudah memperhitungkan semua ini. Ah, sialan kamu, Lu Ming. Jingan, binatang buas, aku akan membunuhmu. Raja Iblis kecil itu mengeluarkan raungan marah. Bab 922 ujian, harta berharga. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Begitu banyak orang yang menyaksikannya, tetapi pada akhirnya, Lu Ming telah menyelamatkan semua murid Sekte Jimat. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan Lu Ming sendiri. Jika kabar ini tersiar, mereka akan malu. Karena jalan hidup dan mati di sini terus berubah, mari kita coba satu persatu. Lagi pula hanya ada 9 wilayah. Kata saudara Li Tian dingin. Ya, itulah satu-satunya cara. Anda pergi ke area api, Anda pergi ke area es. Segera, pedang darah 17 mulai memberi perintah kepada orang-orang yang berkorban. Kesembilan wilayah tersebut terus berubah. Itu mudah untuk ditangani. Selama 9 orang yang berkorban masuk ke 9 wilayah pada saat yang sama, mereka secara alami akan mengetahui wilayah mana yang merupakan jalan untuk bertahan hidup. 9 orang yang berkorban melangkah ke 9 wilayah pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. 8 dari mereka tewas seketika, hanya menyisakan 1 orang yang hidup di kabut hitam. Dia menghilang dalam sekejap. Ada jalan keluarnya, serang. Raja Iblis kecil dan yang lainnya bergegas menuju kabut hitam dan menghilang. Setelah Lu Ming melangkah ke zona beracun, dia muncul di depan istana pada saat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Murid Sekte Jimat yang masuk sebelumnya, serta murid dari faksi lain, juga tidak melihat mereka. Tampaknya formasi itu diteleportasi secara acak ke sudut manapun di istana. Lu Ming merenung. Kuharap Cisue dan yang lainnya tidak bertemu dengan Raja Iblis kecil dan yang lainnya.
Lu Ming tahu betul bahwa susunan itu tidak akan mampu menghentikan Raja Iblis kecil dan yang lainnya. Dia hanya perlu mengirimkan 9 orang untuk mencobanya. Lu Ming segera mengukur sekelilingnya. Ada istana di mana-mana, dan di antara istana, ada beberapa gang kecil. Setelah itu, Lu Ming masuk ke istana di depannya. Tidak ada apapun di istana. Itu kosong. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming berjalan menyusuri gang kecil menuju istana lainnya. Namun, setelah berjalan beberapa saat, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam sebuah arai. Formasi ini seperti labirin, karena setelah berjalan beberapa saat di gangnya, ia kembali ke tempat semula. Ada juga formasi di istana. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Senang rasanya memiliki formasi susunan. Itu adalah keuntungan bagi murid Sekte Jimat. Bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Iblis kecil dan yang lainnya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ming segera mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Dia mengambil langkah misterius dan berjalan maju. Setengah jam kemudian, dia keluar dari labirin. Di depannya, sebuah istana besar muncul. Gerbang istana tertutup rapat. Lu Ming maju dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia masuk. Istana itu kosong, tapi ada pintu batu di bagian paling dalam. Lu Ming berjalan menuju pintu batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara tajam yang menusuk udara terdengar dari kedua sisi. Dua sinar cahaya sabre menebas ke arah Lu Ming. Sosok Lu Ming bergerak dan menghindar ke belakang, menghindari dua lampu pedang. Namun, kedua lampu pedang itu terus menebas ke arah Lu Ming. Sebuah boneka. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa ada dua boneka yang menyerangnya. Kedua boneka itu berwujud manusia. Tubuh mereka berkilau logam dan mata mereka berwarna emas. Mereka dipenuhi aura dingin dan tanpa emosi. Masing-masing dari mereka memegang pisau besar di tangan mereka dan menebas Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan teknik surga penekan penjara. 4 jenis konsep berputar-putar di telapak tangannya saat dia menyerang 2 kali. Dentang. Dentang. Dengan 2 ledakan keras, kedua boneka itu dipaksa mundur oleh Lu Ming. Itu setara dengan puncak alam embrio roh tingkat ketiga. Hati Lu Ming tergerak. Kedua boneka itu didorong kembali oleh Lu Ming. Mereka menghentakkan kaki dan menyerang Lu Ming lagi. Bas! Lu Ming mengelak dan memukul 2 telapak tangan lagi. Kedua telapak tangan tersebut langsung mengenai kedua boneka tersebut, dan kedua boneka tersebut hancur berkeping-keping. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju pintu batu. Tidak ada boneka yang keluar untuk menghentikannya. Lu Ming mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Ada sebuah ruangan batu di depannya. Ada pintu batu lain di depan ruangan batu. Namun, begitu Lu Ming masuk ke kamar batu, 2 boneka lagi muncul dan menyerangnya. Kali ini, kekuatan kedua boneka itu telah mencapai alam embrio roh tingkat keempat. Itu masih mudah ditangani oleh Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Di belakang pintu batu ada ruangan batu lain, dan di depan ruangan batu ada pintu batu lain. Kali ini, total 9 boneka alam embrio roh tingkat 4 muncul. Apa yang ada di depan kita? Cobaan ini seperti ujian, saya ingin pergi dan melihatnya. Pikiran Lu Ming berpacu saat dia melancarkan serangan. Dalam waktu singkat, 9 boneka itu disebarkan olehnya. Benar saja, ada ruangan batu di bawah, dan ada boneka di setiap ruangan, dan mereka semakin kuat. Ketika Lu Ming mencapai ruang batu ke-9, boneka yang muncul telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-6. Namun, mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming dan mereka dikalahkan olehnya satu persatu. Setelah ruang batu ke-9, tidak ada lagi ruang batu. Sebaliknya, ada sebuah bagian. Di kedua sisi lorong, ada boneka logam berdiri tak bergerak dengan pedang di tangan. Sarang, juga, tingkat kekuatan apa yang dimiliki boneka-boneka di sini. Mereka tidak mungkin semuanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, kan? Lu Ming agak terdiam. Dia perlahan berjalan ke depan. Kaca. Tiba-tiba salah satu boneka itu bergerak. Matanya yang dingin dan metalik menatap tajam ke arah Lu Ming. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, pedang di tangannya memancarkan cahaya yang tajam, dan menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming meledak dengan 5 aliran energi naga dan melayangkan pukulan ke boneka itu. Bang! Dengan bunyi gedebuk,
boneka itu dan Lu Ming terpaksa mundur 6 atau 7 langkah. Wow, ini pasti boneka di puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Kamu cukup kuat untuk bisa memaksaku kembali. Pada saat ini, boneka itu tiba-tiba berbicara. Namun, suaranya dingin dan tanpa emosi. Apa yang ada di dalamnya? Lu Ming bertanya. Ada harta berharga di dalamnya. Akan ada ujian di sepanjang jalan. Kekuatan kita akan disesuaikan dengan kekuatan orang yang masuk. Semakin kuat budidayanya, semakin kuat pula kita. Hanya jika Anda lulus ujian barulah Anda bisa mendapatkan harta berharga di dalamnya. Boneka itu berbicara, tanpa emosi. Ada begitu banyak boneka yang setara dengan puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Bagaimana saya bisa mengalahkan mereka semua? Apakah kamu bercanda? Lu Ming melihat ke kedua sisi lorong. Totalnya ada lebih dari 100 boneka. Dia terdiam. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan ratusan boneka di puncak alam embrio roh tingkat ke-7? Jika dia mengeluarkan kekuatan pertempuran terkuatnya dan mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi hingga yang terkuat, masih mungkin untuk mengalahkan 2 atau 3 dari mereka. Namun, setelah itu, dia akan kehabisan ki sejati dan tidak lagi bisa bertarung. Tes ini terlalu sulit. Dia hanya berada di alam embrio roh tingkat kedua, dan boneka yang muncul sebenarnya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, yang 5 tingkat lebih tinggi darinya. Berapa banyak orang yang bisa menyelesaikannya? Kamu tidak perlu mengalahkan kami semua. Kamu hanya perlu melewati bagian ini. Boneka itu berbicara lagi.